punya keyakinan seperti itu, Anda sebenarnya sedang menghina Al-Quran. Saya bisa tunjukkan, Bang, di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu pernah berkata begini, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan. Di situ dia mengharamkan yang halal loh. Oke, kenalan dulu, Bang. Muslim ya, Bang ya? Ya, Bang. Muslim, Bang. Oke, silakan, Bang. Apa yang Anda utarakan? Jadi tadi sudah saya dengar juga dari Habib gitu kan, bagaimana penjelasannya gitu kan tentang bahwasanya kita harus bersifat lebih menerima hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bang, awal dari ajaran Kristen ini kan karena Paulus gitu, Bang. Kesimpulannya salah, Bang. Bukan karena Paulus, Bang. Kekristenan itu tidak berasal atau muncul seketika begitu saja, Bang. Kekristenan itu muncul dari sebuah pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Nah, makanya, Bang, kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari orang-orang Yahudi. Begini, zaman dulu, Tuhan itu pernah berjanji kepada Abraham, pernah berjanji kepada umat Israel. Bahwasanya apa? Bahwasanya ia akan mengirimkan seorang juru selamat, mengirimkan seseorang yang akan menjadi pemimpin orang-orang Israel. Sekalipun orang-orang Israel kebanyakan mayoritas itu menolak. Nah, jadi pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Nah, mungkin orang nggak familiar dengan Mesias ini, Hamasiah itu. Orang familiarnya dengan Kristus. Karena Hamasiah ini, Sang Mesias ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristos. Makanya Yesus Kristus begitu. Yesus Sang Mesias, Yeshua Hamasiah. Nah, kami, Bang, adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu sudah mengirimkan Mesias itu. Itulah ia yang disalibkan, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam agama Islam, Bang, sebenarnya ada konsep tentang Al-Masih itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang Islam saya tanya, apa itu Al-Masih? Orang Islam nggak ngerti itu apa. Coba, Bang, kalau memang Islam itu betul-betul punya materi orisinil, bukan materi yang diambil dari agama lain, coba definisikan dulu kepada saya, apa itu Al-Masih, Bang? Ya, sama-sama. Bingung sendiri kan? Ya. Bingung sendiri. Ya, Bang. Silakan. Jadi tujuan saya naik sini itu bukan mau mendefinisikan Al-Masih itu apa gitu kan. Cuman yang ingin saya tanyakan, kan pada awalnya gitu kan, saya kan sudah membaca gitu kan. Pada awalnya itu Paulus itu kan salah satu yang menentang ajaran Nabi Isa kan, kalau di dalam yang saya baca gitu kan. Oke, Bang ya. Oke, sampai itu kita sepakat dulu ya. Oke, saya tanggapi, Bang, sedikit, Bang. Saya tanggapi sedikit. Ya. Memang di internal umat Islam, atau ngomong sajalah Donditan lah. Donditan itu pernah membuat satu podcast. Nah, podcastnya itu dengan Giselin, Giselin apa? Giselin, pokoknya namanya Giselin gitu lah. Itu kan. Bukan, dia jilbaban, agak-agak gemuk orangnya, dari Kalimantan. Dia seorang mualaf, kalau nggak salah dia dari Katolik dia itu. Dia tadinya Katolik, terus akhirnya masuk Islam. Nah, karena dia memang banyak sekali memurtadkan orang-orang Katolik. Donditan itu paling empuk. Katolik itu makanan empuknya Donditan itu. Nah, jadi ketika Giselin ini, kalau saya plesetin namanya ngeselin gitu. Dia bikin podcast. Bahkan itu sudah saya tanggapi 2 tahun yang silam. Dia bikin podcast gini. Paulus itulah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen. Dia bilang begitu. Bayangkan, dia itu tadinya pembenci Kristen, pembenci Yesus. Bahkan dia mengejar-ngejar jemaat itu kan untuk dibinasakan. Lalu akhirnya dia masuk Kristen. Nah, berarti dia inilah penyusupnya, kata dia begitu. Ya kan? Nah, saya serang dia dengan satu argumen yang sama. Coba ingat-ingat. Betul atau tidak, Umar bin Khattab
itu dulu seorang pembenci Islam. Ya. Kemudian dia masuk Islam kan? Iya. Nah, akhirnya saya juga mengatakan, bisa jadi Umar bin Khattab ini penyusup juga yang menghancurkan. Itu videonya ada, Bang. Dan saya bisa tunjukkan dalil-dalilnya. Ya, yang mau ingin saya tuju, yang mau ingin saya kejar malam ini, Bang. Jadi, saya bukan ingin mentes keilmuan Abang, bukan kan? Cuman kan, kata Yesus kan, kata Isa atau Yesus gitu kan, yang kami akan menggenapi hukum Taurat gitu kan. Sementara ketika setelah kematian Yesus itu sendiri, malah tidak contohnya bersunat, apa namanya lagi yang lain, contohnya hal-hal yang ada di Taurat itu, Bang, nggak diaplikasikan lagi sama Paulus gitu, Bang. Jadi gimana, apa sebenarnya? Jadi kan logika saya yang sederhana ini ngomong kan, jadi berarti ketika contohnya ini ada ajaran Taurat gitu kan, Taurat ini aku mengenapi Taurat ini, kata aku kan tuh. Jadi ketika disampaikan kepada Paulus yang menyampaikan lagi, yang sunat itu hati, yang itu yang penting Kristus tidak setelah disalib, tidak itu lagi gitu kan tuh. Sementara Nabi Isa sendiri ataupun Yesus sendiri itu kan tidak pernah dia membatalkan hukum Taurat gitu, Bang. Ada nggak Nabi Isa ataupun Yesus yang membatalkan, aku batalkan hukum Taurat yang sebelumnya, jadi kalian tidak akan tidak menanggung dosa lagi, ini nanggung dosa gitu kan. Itu yang itu, Bang. Baik, pertanyaan bagus, Bang. Pertanyaan bagus. Jadi begini, Bang, pertama-tama kalau kita membuat satu statement, harus bersiap-siap bahwa statement itu dibalikin ke kita. Oke lah, kita di situ tidak mendapatkan titik temu, Bang. Anda akan bersikeras, pokoknya Isa datang bukan membatalkan hukum Taurat. Justru dia melakukan hukum Taurat itu, kan begitu? Ya, betul. Nah, kalau Anda punya keyakinan seperti itu, Anda sebenarnya sedang menghina Al-Quran. Saya bisa tunjukkan, Bang, di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu pernah berkata begini, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan. Di situ dia mengharamkan yang halal loh. Menghalalkan yang haram. Artinya dia membatalkan sesuatu yang haram menjadi halal. Saya kasih tunjuk ayatnya, Bang, ya. Ya. Boleh, Bang. Ya, makanya begini teman-teman. Saya pernah juga berdebat begitu ya. Bukan berdebat, melihat orang apologet baru begitu. Berdebat dengan orang Islam. Dia mengeluarkan argumen-argumen blunder. Seperti itu. Makanya sering saya kritik. Kalau buat pertanyaan, siap-siap pertanyaan itu dibalikin lagi ke kita. Nih, saya kasih contoh, Bang, ya. Di dalam surat Ali Imran. Nih, Bang, ya. Ali Imran berapa, Bang? Saya bukakan dulu. Jadi, Bang, sip. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 50. Coba. Anda bisa buka di situ. Mau Anda bukakan atau saya bacakan? Tolong bukakan Mas Sahabat. Gadget saya cuma satu gitu kan, ta. Oke, nih saya balikin nih ke sini, Bang, ya. Jadi masih ya. Nih supaya pertanyaan dia itu atau pernyataan dia itu membalik ke dia nih. Nih. Jadi, Bang. Ini kan Isa nih, betul. Dan aku datang kepadamu, atau kita baca ayat sebelumnya lah. Nih, biar Anda tahu bahwa ini Isa, ya. Ali Imran 48 dulu ya. Ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Ini kan berbicara tentang Isa nih. Ya, mujizat. Terus ayat 50-nya. Ayat 50-nya. Nah, nih. Apa katanya Isa? Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan. Perhatikan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Betul? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang tadinya itu haram lalu dihalalkan oleh Isa? Oh, mungkin seperti itu, Bang. Kan ada dulu di hukum Yahudi ada apa namanya khosar dan binatang yang halal dan haram di dalam kitab Yahudi gitu kan. Kan Oke, ada apa? Contohnya apa? Dulunya itu haram. Lalu Isa datang untuk menghalalkan itu. Apa?
Contohnya kan seperti itu Bang, kan ada dulu kalau di Yahudi kan masih khosar dilarang minum susu Iya, sama ngerti daging saya. itu ya. Iya, apa itu coba? Enggak, maksudnya harus penjelasan Islam itu sendiri. Karena saya melihat begini Bang, banyak orang Islam itu sebenarnya mengakui Bang bahwa Al-Quran ini memang nggak lengkap. Dia hanya bilang saja bahwasanya Isa menghalalkan yang tadinya haram. Tapi apa nggak disebutkan? Gantung gitu loh. Jadi ketika baca Quran ini, saya melihat begini Bang. Kalau seandainya orang membaca Al-Quran dengan artinya, maka orang itu akan sampai pada kesimpulan begitu, gantung. Makanya saya melihat banyak orang Islam membaca Quran itu, dia nggak baca artinya Bang. Dia baca Arabnya ini. Ya kan? Nah ketika dia baca Arabnya ini, ya, wa musaddiqal lima baina. Kalau cuma ngomong gitu, dia percaya dapat amal, masuk surga. Saya cuma melihat itu, Bang. Coba, yang saya katakan betul nggak itu, Bang? Yang saya katakan betul nggak? Betul, Bang. Saya kan tidak ada membantah kan. Iya, betul. Nah, makanya yang terjadi, Al-Quran bagi umat Islam sebagian besar ya, saya nggak bilang semua, tapi saya lihat 99%, saya melihat orang Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai satu bacaan merdu yang orang nggak peduli apa artinya. Yang penting ketika dibaca dengan merdu, dengan tajwid begitu, akan mendapatkan pahala. Saya hanya melihat Al-Quran sebagai buku semacam itu, bukan buku pengetahuan. Karena kalau dibaca nanti makin bingung. Ketika dibaca, Isa datang menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini? Jangan-jangan ini bebong, Bang. Jangan-jangan babi. Jangan-jangan kan bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Betul enggak? Ya. Bisa jadi, Bang. Nah, sekarang begini. Nah, itu sekarang kembali kepada syubhat Anda tadi soal Paulus. Kan akhirnya kan Anda kemakan sendiri. Nih, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Ya. Anda kan bilang sama Paulus begini. Paulus menghalalkan atau membatalkan Taurat. Sedangkan Yesus tidak membatalkan Taurat. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya itu saya balikin pertanyaan Anda kepada Nabi Isa gimana? Bingung sendiri Anda pasti nanti akan menjawabnya. Iya juga ya. Berarti Paulus benar. Makanya Bang, tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, Allah maupun Rasulnya membuka mulut terhadap Paulus. Nggak ada sama sekali. Itu bukti indikasi bahwa sebenarnya Allah dan Muhammad tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Yang masalahin Paulus itu cuma Donditan dan kawan-kawan. Oh, yang itu sih itu. Gitu, Bang. Ya. Siap. Jadi makanya begini, kalau membuat satu pertanyaan, buatlah pertanyaan itu yang Anda tidak akan mungkin balik kepada Anda, jadi bumerang kepada Anda. Seperti itu. Iya. Oke, gitu aja Bang ya. Oke, Bang, sip. Oke, ya. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Ya, gitu teman-teman. Yuk, silakan. Yang lain yuk, silakan.